Wahyu 1 ayat 7. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Mati disalib, bila dilihat dari kacamata dunia, adalah sebuah kekalahan. Namun, bagi Tuhan Yesus justru merupakan kemenangan total atas iblis, dosa dan maut. Semua itu telah dibuktikan dengan kebangkitannya dari antara orang mati, kenaikannya ke sorga dan turunnya Roh Kudus pada hari Pentakosta yang membuahkan gereja sebagai persekutuan orang percaya. Sepanjang zaman Alkitab dan gereja dibakar, orang percaya dianiaya dan dibunuh, tetapi semua itu sama sekali tidak membuat gereja menjadi punah. Sebaliknya, semakin dimusuhi, justru semakin berkembang, sebab orang-orang percaya yang teraniaya itu pergi ke berbagai tempat untuk memberitakan Injil. Semua itu membuktikan bahwa Yesus Kristus hidup dan pasti datang kembali pada akhir zaman. Dia akan datang dengan cara yang sangat kontras dengan kedatangannya yang pertama. Pada kedatangannya yang pertama, dia datang di dalam kehinaan, tetapi kelak dia akan datang dengan awan-awan. Artinya, dia akan datang di dalam kemuliaan sebagai Raja segala raja yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Di dalam Alkitab, awan seringkali dipakai sebagai simbol kemuliaan Allah. Pada kedatangannya yang pertama, hanya orang-orang yang dikaruniai saja yang bisa melihat dia, dalam arti mengenalinya sebagai juru selamat dunia. Tetapi kelak semua orang akan mengenal siapa dia yang sebenarnya. Orang percaya akan bersukacita menyambut kedatangannya. Tetapi orang-orang yang telah menikam dia menjadi takut karena tiba-tiba sadar bahwa mereka berada di bawah murka Allah. Orang-orang yang telah menikam dia bisa berarti hurufiah, mereka yang menyalibkannya, tetapi bisa juga merupakan simbol dari semua orang yang menolak dia di sepanjang zaman dimanapun berada. Sebelum semua itu terjadi, Yesus Kristus juga hadir sebagai penyataan penghakiman Allah di bumi ini. Pada umumnya, para ahli Alkitab sepakat bahwa kehancuran Bait Allah dan kota Yerusalem pada tahun 70 merupakan penggenapan pertama dari nubuat ini. Sebagaimana penghukuman Allah datang secara harafiah ke atas bangsa yang telah menikam dia, penghukuman Allah atas orang-orang yang terus berkanjang dalam dosa bisa datang kapan saja, di mana saja, di sepanjang zaman. Namun, penggenapan yang sempurna baru akan datang pada suatu saat yang tidak kita duga, secara tiba-tiba. Orang yang tidak siap akan terkejut karena kesempatan untuk bertobat sudah habis. Karena itu, jangan pernah menunda untuk bertobat. Jangan pernah berkata, "Aku akan menikmati dosa sehari lagi saja." Atau, "Aku akan bekerja untuk diriku sendiri dulu sampai aku mendapat kemapanan hidup baru melayani Tuhan." Atau, "Aku akan menunggu situasi aman baru mengabarkan Injil." Mari kita belajar dari semua yang telah terjadi, agar ketika dia datang, kita dapat menyambut dia dengan sukacita, bukan dalam ketakutan akan hukuman kekal. Amin.